Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, sahabatku, para Marine Superintendent yang saya banggakan. Kali ini saya akan berbagi perihal apa yang dikenal dengan kode etik daripada Marine Superintendent, ya. Kode etik daripada Marine Superintendent. Ada etika-etika yang harus diberikan oleh seorang Marine Superintendent. Kawan-kawan sahabatku semua, Marine Superintendent itu adalah profesi, ya, sebuah profesi di dalam industri perkapalan dan industri pelayaran. Jadi itu merupakan salah satu profesi yang mana mungkin pada pandangan yang agak skupnya kecil, yaitu hanya berfokus kepada pemeliharaan dan perbaikan kapal. Ini adalah pandangan yang sempit, ya. Padahal yang dikenal dengan Marine Superintendent itu lebih luas, ya, lebih luas dari apa yang hanya dipandang sebagai pemeliharaan dan perawatan serta pengedokan kapal. Itu adalah bagian kecil daripada profesi pekerjaan berprofesi sebagai Marine Superintendent di dalam industri maritim, industri perkapalan, dan industri pelayaran, atau organisasi-organisasi yang terkait dengan industri maritim, ya. Sahabatku semua, Marine Superintendent itu fokusnya memang objek yang ditangani oleh Marine Superintendent itu adalah kapal, ya. Kapal, ya. Namanya kapal itu pasti ada konektivitasnya, yaitu dengan pelabuhan, dengan galangan kapal, dengan lingkungan laut, dengan emisi, ya, dengan kantor pelayaran, dengan personil orang, kru kapal, dan otoritas, ya. Otoritas. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ternyata profesi sebagai Marine Superintendent tidak hanya sempit dalam hal pemeliharaan, perbaikan, perawatan, dan pengedokan kapal, namun juga operasi kapal. Nah, namanya operasi kapal itu adalah start dari pelabuhan, bagaimana keluar dari pelabuhan, bagaimana mendapatkan izin, bagaimana terkait logistik, bagaimana provision, bagaimana ketentuan-ketentuan, bagaimana charter, bagaimana kontrak, bagaimana bila memuat muatan, bagaimana menghadapi cuaca, bagaimana berhubungan dengan pelabuhan berikutnya. Itu adalah salah satu yang akan kami jabarkan. Namun kali ini saya akan berfokus kepada kode etik sebagai seorang Marine Superintendent, ya. Tentunya kita harus mematuhi aturan keselamatan, ya. Itu contohnya kode etik, salah satunya itu mematuhi keselamatan, paham tentang SOLAS, kemudian semua buku-buku terkait dengan keselamatan itu harus difahami oleh seorang Marine Superintendent. Kode etiknya yaitu paham tentang keselamatan, patuh terhadap keselamatan, patuh terhadap pencemaran lingkungan laut, bahkan patuh kepada sustainable, ya, industri maritime industri yang sustainable, yang berkelanjutan, ya. Misalnya mencemari udara, mencemari lautan, sehingga akhirnya terjadi stagnasi.
ya, stagnasi dalam bisnis maritim. Lain yang dihindari, salah satu kode etiknya adalah membuat bisnis maritim ini, ya, membuat bisnis industri maritim ini berjalan dengan sustainable atau berkelanjutan. Nah, kode etik dari seorang marine superintendent ini mempunyai beberapa perangkat, ya, beberapa pedoman, prinsip dan perilaku tanggung jawab kita sebagai seorang marine superintendent. Ada pedomannya, ada prinsip-prinsipnya, ada tanggung jawabnya, tugas dan tanggung jawab. Nah, ini penting sekali bagi kita sebagai seorang marine superintendent. Sahabatku semua, marine superintendent adalah profesi, ya, seorang subprofesional, seorang yang mempunyai profesi tertentu, bertanggung jawab atas manajemen kapal, manajemen pengoperasian kapal, ya. Bagaimana kapal itu dioperasikan oleh suatu perusahaan pelayaran, oleh suatu lembaga, ya. Itu namanya profesi sebagai seorang marine superintendent, bertanggung jawab untuk mengoperasikan kapal, ya, pengawasan kapal, ya, manajemen kapal dalam kaitannya dengan perusahaan pelayaran atau lembaga-lembaga lain. Kode etik. Apa sebenarnya kode etik itu? Kode etik itu bertujuan untuk memastikan bahwa kapal-kapal atau perusahaan pelayaran itu atau marine superintendent itu mempunyai integritas, ya, integritas yang baik. Marine superintendent mempunyai integritas, mempunyai etika, ya, etika dalam hal bisnis maritim, mempunyai profesionalisme di dalam bisnis maritim, ya. Itulah namanya kode etik sebagai seorang marine superintendent. Nah, apa itu sebenarnya kode etik? Kode etik yang nomor 1 adalah menjaga keselamatan kapal dan menjaga terjadinya pencemaran lingkungan laut, ya. Kapalnya harus safety, lingkungan lautnya harus tidak tercemar, ya. Nah, terkait dengan kapal pasti ada orang yang ada di atas kapal, yaitu orang kapal itu sendiri, orangnya itu sendiri, dan muatan. Jadi safety dari sisi orangnya, kapalnya, dan muatan. Lingkungan laut terdiri dari pelabuhan, lautan sendiri, dan udara di sekitar lautan, ya. Jadi prioritasnya ada di tadi itu, ya. Dan dalam semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang marine superintendent adalah membuat semua keputusan dan tindakan yang diambil itu memenuhi ketentuan safety kapal dan pencemaran lingkungan laut. Kode etik yang nomor 1. Kode etik yang nomor 2 yaitu kepatuhan, ya. Seorang marine superintendent harus patuh kepada aturan hukum yang berlaku untuk kapal tersebut, untuk jenis kapal tersebut, aturan-aturan hukum yang berlaku di mana kapal itu mempunyai bendera, aturan yang berlaku di mana kapal tersebut menjalankan pelayaran di teritorial mana, zona ekonomi eksklusif atau
di dalam 12 mil laut atau di lautan internasional ya. Lautan internasional ya. Jadi pelayaran dibagi menjadi pelayaran 12 mil laut, 0 dari titik darat sampai 12 mil laut, dari 12 sampai 200 nautical mile atau zona ekonomi eksklusif, dan atau pelayaran internasional artinya di luar daripada 200 nautical mile. Semua ada hukum-hukum yang berlaku dan ini harus dipatuhi oleh seorang marine superintendent. Tentunya ada peraturan tingkat nasional, peraturan domestik di suatu daerah tertentu. Misalnya di kota Surabaya ada pemdanya, ada perdanya harus diikutin, atau di Jakarta atau di Belawan. Bahkan aturan nasional yang berlaku, ya undang-undang yang berlaku. Katakan Undang-Undang 17 dan undang-undang yang lainnya yang terkait dengan kepelautan dan kepelayaran ya. Itu harus kita penuhi. Termasuk aturan-aturan yang berlaku secara internasional dari IMO, dari ILO dan lain-lain, atau dari WHO. Kita harus patuh kepada hukum-hukum maritim. Bahkan hukum internasional UNCLOS kita juga harus mematuhi. Itu adalah kode etik yang nomor 2. Apa kode etik yang nomor 3? Nomor 3 adalah integritas. Ya, seorang marine superintendent harus mempunyai integritas dan etika yang nomor 3. Yaitu harus bertindak jujur, bersikap jujur, mengatakan apa adanya ya, apa adanya, adil ya. Kemudian etis dalam semua aspek pekerjaan yang dilakukan sebagai seorang marine superintendent. Katakan pengelolaan dana juga secara jujur, adil dan etis, transparan. Terkait dengan pengelolaan sumber daya dari perusahaan juga harus dilakukan sejak memiliki integritas dan etika ya. Itu adalah kode etik yang nomor 3 kalau salah. Sedangkan kode etik yang nomor 4 adalah seorang marine superintendent harus mempunyai kualifikasi diri. Harus reliable, harus handal. Menjamin bahwa kapal yang diawasi memenuhi standar kualitas. Tentunya kita harus tahu standar kualitas kapalnya, kelasnya kelas dari Biro Klasifikasi Indonesia atau Badan Klasifikasi Nasional, atau standar dari Badan Klasifikasi Asing, International Association of Classification Society. So mempunyai kualifikasi bahwa kapal yang diawasi memenuhi standar kualitas, mempunyai keandalan yang ditetapkan, termasuk bagaimana perawatan harian, perawatan mingguan, perawatan bulanan, perawatan tahunan ya. Itu sebagai seorang marine superintendent harus menjamin bahwa kapal yang diawasi memenuhi standar. Superintendent itu pengawas ya, artinya pengawas. Kawan-kawan semua, kode etik yang nomor 5 adalah leadership. Seorang marine superintendent harus mempunyai leadership dan bisa mengembangkan atau mengorganisir tim ya. Seorang marine superintendent adalah dituntut kepemimpinan yang bagus dan dituntut bisa mengembangkan tim yang dipimpinnya. Apa itu? Yaitu mendorong pengembangan tim yang kuat. Jadi seorang marine superintendent tidak bekerja sendiri, tapi ada timnya ya.
tim sebagai misalnya tim teknis, tim logistik, tim personalia, tim crewing, tim operation, ya macam-macam tim, ya. Kemudian bisa memberikan arahan yang jelas, jangan arahannya tidak jelas. Bisa memotivasi orang, kru kapal, kapten kapal, atau KKM, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kapal ini bisa beroperasi secara aman, ya. Beroperasi secara aman, memuat aman, sampai ke tempat tujuan juga aman. Sahabatku, etika atau kode etik yang nomor 6 adalah selalu membuat pelaporan dan transparansi, ya. Seorang marine superintendent harus selalu apa yang dilakukan dilaporkan, dan apa yang dilaporkan dilakukan, dan semuanya dibuat secara transparan, memberikan laporan yang akurat. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan laporan yang akurat, maka kita belum dikatakan menjadi seorang marine superintendent yang transparan, yang akurat. Transparan kepada manajemen, kepada perusahaan, kepada perusahaan pelayaran, kepada otoritas, kepada badan klasifikasi, kepada galangan, kepada siapapun, ya. Itu adalah kita melakukan suatu pelaporan, dan pelaporan kita itu transparan. Bila ada event-event yang penting, pasti harus disampaikan, ya. Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, insiden, semua dilaporkan secara transparan. Rekomendasi, memberikan rekomendasi bila ada satu kondisi damage atau kecacat pada kapal yang perlu dilakukan suatu perbaikan. Itu adalah kode etik yang ke-6, yaitu pelaporan dan transparansi. Sedangkan kode etik yang ke-7 yaitu terkait dengan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan diri yang profesional. Seorang marine superintendent tidak boleh bangga dengan apa yang diterima sekarang, tetapi seorang marine superintendent harus selalu mengembangkan dirinya, mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan, training, kursus, dan lain sebagainya. Demi apa? Demi pengembangan profesional. Banyak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan training, ya. Itu ikuti saja, karena ini salah satu kode etik menjadi seorang marine superintendent, ya. Selalu meningkatkan pengetahuan, karena di dalam industri maritim, industri pelayaran dan perkapalan ini itu selalu berkembang, ya. International Maritime Organization setiap hari rapat dan setiap hari pula menelurkan satu regulasi, satu konvensi, ya, satu code. Jadi kalau itu kita tidak bisa mengikuti perkembangan, maka kita dipastikan akan tertinggal, ya, tertinggal. Ikuti pelatihan, ikuti pendidikan yang relevan, sehingga kita memenuhi tuntutan dalam industri maritim yang selalu terus berubah, ya, selalu terus berubah, ya. Kawan-kawan semua, ada kode etik yang ke-8, ya. Ke-8 yaitu terkait dengan komitmen terhadap kualitas, ya. Berusaha untuk mencapai tingkat kualitas tertinggi. Selalu berusaha mencapai tingkat kualitas tertinggi dalam semua aspek pengawasan operasional kapal. Jadi harus
optimal, harus mencapai kualitas yang optimal. Itu kode etik yang nomor 8. Sedangkan kode etik yang nomor 9 yaitu terkait dengan komitmen terhadap berkelanjutan, ya. Di dalam bisnis itu tidak boleh ada shutdown. Jadi kalau kapal shutdown gara-gara tidak berlanjut, udaranya tercemar, airnya tercemar, itu bisnisnya tidak berkelanjutan. Dan menjadi seorang marine superintendent harus membuat komitmen terhadap berkeberlanjutan, ya. Contohnya Marpol Aneks 1 minyak, Marpol Aneks 2 kimia, Marpol Aneks 3 barang-barang yang membahayakan, zat-zat yang berbahaya. Aneks 4 misalnya tentang sewage, ya, kotoran manusia, sampah, dan emisi gas buang. Kegiatan operasional kapal dan mencari cara untuk mengurangi jejak pencemaran lingkungan laut. Ini merupakan bagian daripada komitmen, ya, komitmen sebagai seorang marine superintendent. Komitmen terhadap keberlanjutan bisnis maritim ini merupakan kode etik. Itulah kawan-kawan semua, bahwa kode etik profesional sebagai seorang marine superintendent merupakan instrumen penting, merupakan alat penting dalam memastikan bahwa tanggung jawab seorang marine superintendent dilaksanakan. Itu tanggung jawabnya banyak, harus dilaksanakan dengan suatu integritas, dengan kejujuran, etika, transparansi, dan profesional. Di dalam menjalankan tugas menjaga keselamatan kapal, tidak hanya sekedar kapal, kru kapal, kargo, ya, dan lingkungan laut. Kode etik menjadi seorang profesi, sebagai seorang profesi marine superintendent ini juga menciptakan satu standar yang tinggi, ya, dalam industri maritim dan bermanfaat bagi semua pihak. Itulah kira-kira kawan-kawan, sahabatku semua marine superintendent. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.